Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada Pak Posma. Kami ucapkan terima kasih dan atas kesempatan kami untuk mempresentasikan tentang hasil jurnal kami melalui presentasi ini, yaitu untuk mata kuliah metodologi penelitian dengan judul Pengaruh Finansial Teknologi terhadap Kinerja Keuangan Usaha Mikro atau UMKM, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM di Indonesia. Ini merupakan kajian sistematik literatur review atau SLR periode 2020-2025 yang diampu oleh Profesor Dr. Posma SJK Hotasoid. Kami dari kelompok 9 beranggotakan 4 orang, yaitu saya, Doli Stefano Lezer Laslo, lalu ada teman saya Mario Jeremy, lalu selanjutnya ada Paulina Novianti, dan yang terakhir ada Mareta Siburian. Langsung saja akan dilanjutkan oleh teman saya Mareta. Yang pertama yaitu latar belakang. UMKM punya peran penting dalam perekonomian Indonesia karena menyerap tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Di era digital, pelaku usaha dituntut menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Salah satu teknologi yang makin banyak digunakan adalah financial technology atau fintech. Fintech membantu UMKM dalam transaksi pembiayaan dan pengelolaan keuangan. Namun pengaruh fintech terhadap kinerja keuangan UMKM masih menunjukkan hasil penelitian yang beragam sehingga perlu dikaji lebih lanjut. Fenomena finansial teknologi yang pertama adalah finansial teknologi adalah inovasi layanan keuangan yang dimanfaatkan teknologi digital. Finansial teknologi ini memberikan kemudahan, kecepatan, dan efisien dalam transaksi keuangan. Bagi UMKM, fintech ini membantu pembayaran, pencatatan, transaksi, dan akses pembiayaan. Beberapa bentuk fintech yang banyak digunakan ialah QRIS, e-wallet, digital payment, dan payment gateway, dan P2P lending. Yang kelima adalah karena itu fintech berpotensi mendukung peningkatan kinerja keuangan UMKM. Selanjutnya adalah permasalahan penelitian. Pemanfaatan finansial teknologi oleh UMKM di Indonesia terus meningkat. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa finansial teknologi dapat meningkatkan efisiensi transaksi, akses pembiayaan, dan pengelolaan keuangan. Namun, hasil penelitian terdahulu masih menunjukkan temuan yang berbeda-beda. Beberapa jenis finansial teknologi terbukti berpengaruh signifikan terhadap kinerja UMKM, sementara jenis lainnya tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Permasalahan penelitian. Yang pertama adalah pemanfaatan finansial teknologi oleh UMKM di Indonesia terus meningkat. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa finansial teknologi dapat meningkatkan efisiensi transaksi akses pembiayaan dan pengelola keuangan. Namun hasil penelitian terdahulu masih menunjukkan temuan yang berbeda-beda. Beberapa jenis finansial teknologi terbukti mempengaruhi signifikan terhadap kinerja UMKM. Sementara jenis lainnya tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Kelima, belum terdapat kajian yang mengintegrasikan berbagai hasil penelitian tersebut secara komprehensif pada periode 2020-2025. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana perkembangan penelitian finansial teknologi dan kinerja keuangan UMKM di Indonesia pada periode 2020-2025. Apa saja bentuk finansial teknologi yang paling banyak digunakan di UMKM Indonesia berdasarkan hasil penelitian terdahulu. Ketiga, bagaimana pengaruh finansial teknologi terhadap kinerja keuangan UMKM di Indonesia berdasarkan hasil penelitian terdahulu. Keempat, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan implementasi finansial teknologi dalam meningkatkan kinerja UMKM. Tujuan penelitian yang pertama ialah mengidentifikasi perkembangan penelitian mengenai finansial teknologi dan kinerja keuangan UMKM di Indonesia pada periode 2020-2025.
Kedua, mengidentifikasi berbagai bentuk finansial teknologi yang digunakan oleh UMKM di Indonesia berdasarkan hasil penelitian terdahulu. Ketiga, menganalisis pengaruh finansial teknologi terhadap kinerja keuangan di UMKM di Indonesia berdasarkan hasil penelitian terdahulu. Yang keempat, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi finansial teknologi dalam meningkatkan kinerja keuangan UMKM. Manfaat dari penelitian yaitu yang pertama manfaat teoritis, yaitu menambah wawasan tentang finansial teknologi, keuangan digital, dan UMKM. Yang kedua, menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. Manfaat praktis, yang pertama bagi UMKM, memberikan gambaran manfaat finansial teknologi bagi usaha. Yang kedua, bagi pemerintah, jadi masukan dalam kebijakan digitalisasi UMKM. Yang ketiga, bagi penyedia finansial teknologi, jadi bahan evaluasi pengembangan layanan. Bagi peneliti selanjutnya jadi sumber informasi untuk topik yang serupa. Berikut bab 2-nya yaitu tujuan pustaka. Yang pertama di sini ada financial technology atau fintech yang merupakan inovasi layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi digital untuk memberikan layanan yang lebih cepat, mudah, dan efisien. Kehadiran fintech ini telah mengubah cara masyarakat maupun usaha dalam melakukan transaksi keuangan. Bagi UMKM, fintech membantu proses pembayaran, pencatatan transaksi, dan pengelolaan keuangan usaha secara lebih praktis. Selain itu, fintech juga membuka akses terhadap berbagai layanan keuangan yang sebelumnya sulit dijangkau. Oleh karena itu, fintech menjadi salah satu faktor yang mendukung transformasi digital dan peningkatan daya UMKM. Berikutnya ada jenis-jenis financial technology. Yang pertama itu ada digital payment digunakan untuk transaksi non-tunai secara elektronik. QRIS merupakan berbagai aplikasi pembayaran menggunakan salah satu kode QR. E-wallet berfungsi sebagai dompet digital untuk menyimpan dan menggunakan dana. Payment gateway menghubungkan berbagai metode pembayaran dalam satu sistem, dan P2P lending menyediakan alternatif pembiayaan yang lebih mudah bagi UMKM. Selanjutnya ada usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. UMKM merupakan sektor yang memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia karena mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Keberadaan UMKM juga berkontribusi terhadap pemerataan pendapatan masyarakat di berbagai daerah. Namun, sebagian besar UMKM masih menghadapi beberapa kendala seperti keterbatasan modal, akses pembiayaan, dan pemanfaatan teknologi. Kondisi tersebut membuat UMKM perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital agar tetap mampu bersaing. Salah satu bentuk adaptasi yang dapat dilakukan adalah memanfaatkan layanan fintech untuk mendukung aktivitas usaha. Selanjutnya ada kinerja keuangan UMKM. Kinerja keuangan digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan suatu usaha dalam mencapai tujuan ekonominya. Pada UMKM, kinerja keuangan dapat dilakukan dari peningkatan pendapatan, kemampuan menghasilkan laba, produktivitas usaha, efisiensi operasional, dan pertumbuhan usaha. Indikator tersebut menunjukkan apakah usaha mengalami perkembangan atau tidak. Semakin baik kinerja keuangan yang dimiliki, maka semakin besar peluang UMKM untuk berkembang dan bertahan dalam persaingan bisnis. Oleh karena itu, kinerja keuangan menjadi aspek penting yang dianalisis dalam penelitian ini.
Selanjutnya ada inklusi keuangan. Inklusi keuangan adalah akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal. Layanan yang mudah terjangkau, dan sesuai kebutuhan. Fintech berperan dalam memperluas akses keuangan masyarakat, di mana UMKM dapat memperoleh pembiayaan dan layanan keuangan dengan lebih baik. Inklusi keuangan mendukung produktivitas dan pertumbuhan usaha. Selanjutnya ada penelitian terdahulu. Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu, sebagian besar hasil penelitian menunjukkan bahwa fintech memberikan pengaruh positif terhadap kinerja UMKM. Penggunaan fintech mampu meningkatkan efisiensi transaksi, memperluas akses pembiayaan, serta membantu pengelolaan keuangan usaha menjadi lebih baik. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa literasi keuangan dan inklusi keuangan dapat memperkuat pengaruh fintech terhadap kinerja usaha. Namun, terdapat penelitian yang menemukan bahwa tidak semua jenis layanan fintech memberikan pengaruh yang signifikan. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa efektivitas fintech dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berbeda pada setiap UMKM. Di sini ada kerangka pikiran. Kerangka pemikiran penelitian ini menjelaskan hubungan antara penggunaan fintech dan kinerja keuangan UMKM. Pemanfaatan fintech seperti QRIS, e-wallet, digital payment gateway, dan P2P lending dapat memberikan kemudahan transaksi serta memperluas akses keuangan bagi pelaku usaha. Kemudahan tersebut kemudian meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas pengelolaan keuangan usaha. Dengan operasional yang lebih efektif, UMKM memiliki peluang untuk meningkatkan profitabilitas, produktivitas, dan pertumbuhan usaha. Oleh karena itu, fintech diperkirakan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kinerja keuangan UMKM. Selanjutnya ada research gap. Meskipun banyak penelitian menunjukkan bahwa fintech berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM, hasil penelitian yang ada masih menunjukkan perbedaan. Beberapa penelitian menemukan pengaruh yang signifikan, sementara penelitian lain menunjukkan bahwa jenis fintech tertentu tidak memberikan dampak yang berarti terhadap kinerja usaha. Selain itu, penelitian terdahulu dilakukan pada wilayah, objek, dan karakteristik UMKM yang berbeda, sehingga menghasilkan temuan yang beragam. Sampai saat ini, belum banyak penelitian yang mengintegrasikan seluruh temuan tersebut secara komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kesenjangan tersebut melalui pendekatan sistematik literatur review periode 2020 sampai 2025. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bab 3, yaitu metode penelitian. Pada bab ini dijelaskan mengenai pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, strategi pencarian literatur, kriteria pemilihan artikel, tahapan prisma, teknik analisis data, serta alur penelitian yang digunakan. Yang pertama, ada pendekatan penelitian. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Systematic Literature Review atau SLR. Pendekatan ini digunakan karena penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menganalisis berbagai hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh finansial teknologi terhadap kinerja keuangan UMKM di Indonesia. Metode SLR dilakukan dengan mengumpulkan dan membandingkan berbagai artikel ilmiah yang relevan, agar mendapatkan pemahaman yang lebih luas mengenai perkembangan penelitian fintech pada UMKM.
Pada prosesnya, penelitian ini juga menggunakan pedoman Prisma agar proses pemilihan artikel dilakukan secara sistematis dan transparan. Selanjutnya jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan atau library research. Artinya penelitian ini tidak melakukan pengumpulan data secara langsung melalui responden, melainkan menggunakan berbagai sumber tertulis seperti artikel jurnal dan publikasi ilmiah. Melalui metode ini, hasil penelitian terdahulu akan dikaji kembali untuk mengetahui bagaimana pengaruh finansial teknologi terhadap kinerja keuangan UMKM. Selanjutnya ada sumber data. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang berasal dari penelitian yang sudah ada sebelumnya. Artikel yang digunakan diperoleh melalui beberapa database akademik, seperti Google Scholar, Garuda, Sinta, dan jurnal ilmiah online lainnya. Selain itu, artikel yang dipilih dibatasi pada periode tahun 2020 sampai 2025, agar hasil penelitian tetap sesuai dengan perkembangan finansial teknologi saat ini. Selanjutnya ada strategi pencarian literatur. Dalam mencari literatur, penelitian ini menggunakan beberapa kata kunci yang sesuai dengan topik penelitian, seperti finansial teknologi, vintage, kinerja keuangan UMKM, digital payment, kris, e-wallet, payment gateway, dan peer-to-peer lending. Artikel yang ditemukan kemudian diseleksi berdasarkan beberapa aspek seperti kesesuaian topik, tahun publikasi, dan keterkaitan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Duli Ivan. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu kita akan lanjutkan dari 35, yaitu kriteria inklusi dan eksklusi. Di sini dalam artikel yang dipilih, kita melakukan ada beberapa kriteria. Yang pertama yaitu inklusinya, yaitu yang diambil hanyalah artikel tahun 2020-2025, lalu berupa jurnal ilmiah, dan hanya membahas fintech ya, atau finansial teknologi dan kinerja UMKM. Artikel yang digunakan juga adalah artikel yang tersedia secara lengkap atau full text dan dapat bisa diakses secara penuh. Lalu kriteria eksklusi atau artikel yang tidak kami gunakan adalah publikasi sebelum tahun 2020 dalam bentuk skripsi tesis ataupun artikel populer, lalu tidak relevan dengan finansial teknologi dan UMKM. Selanjutnya, yaitu adalah tahapan Prisma. Dalam penelitian ini, proses seleksi literatur dilakukan melalui 4 tahap. Ada 4, yaitu pertama identifikasi, screening, eligibility, dan included. Identifikasi merupakan adalah tahapan mencari artikel dari database akademik. Lalu kita melakukan screening, yaitu menyaring artikel berdasarkan kriteria penelitian. Yang selanjutnya yaitu eligibility, di mana kita mengevaluasi setiap artikel kesesuaiannya dan isi artikelnya. Lalu yang terakhir yaitu included, yaitu menentukan artikel-artikel akhir yang akan digunakan untuk analisis. Hasil seleksinya adalah pada identification kita menemukan 35 artikel, lalu pada tahap screening kita menemukan 15 artikel, lalu pada tahap eligibility juga kita mendapatkan 15 artikel. Namun dalam tahapan included kita hanya mendapatkan 8 artikel yang sesuai dengan judul dan penelitian kami. Yang selanjutnya adalah teknik analisis data. Kami menggunakan analisis deskriptif kualitatif berbasis SLR atau Systematic Literature Review, yaitu artikel dianalisis berdasarkan dengan tujuan penelitian, metodenya, lalu variabel, objek penelitian, dan hasil penelitiannya. Hasilnya digunakan untuk melihat apakah ada pola dan kesimpulan pengaruh finansial teknologi terhadap UMKM di Indonesia. Yang terakhir ada alur penelitian, di mana kami menggunakan 5 alur. Yang pertama adalah identifikasi masalah dan topik penelitiannya. Lalu yang kedua mengumpulkan artikel-artikel dari database akademik yang ada. Yang ketiga yaitu seleksi artikel penggunaan kriteria inklusi, eksklusi, dan Prisma. Lalu selanjutnya kita menganalisis serta sintesis hasil penelitian terdahulu. Yang terakhir kita melakukan penyusunan kesimpulan dan rekomendasi penelitian. Sekian untuk presentasi dari proposal penelitian kami dari kelompok 9. Lebih kurangnya kami mohon maaf dan terima kasih.